President Trump pushing ahead with his America First agenda. Breaking news, Apple announced it's going to work with Foxconn to build a server factory in Texas by 2026. The company says it is now planning to invest $500 billion in the U.S. economy. The CEO of SoftBank pledging to invest $100 billion in the U.S. Indonesia kini menjadi korban terbaru dalam kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam langkah mengejutkan, Trump mengumumkan tarif balasan hingga 32% terhadap Indonesia sebagai respon terhadap meningkatnya defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan tren yang menguntungkan bagi Indonesia. Sayangnya, tren ini membuat Trump murka. Data Kementerian Perdagangan mencatat surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat mencapai 14,34 miliar dolar pada tahun 2024. Meskipun angka dari Badan Statistik Amerika Serikat menunjukkan surplus lebih besar, yakni Indonesia untung sebesar 17,9 miliar dolar Amerika. Tren ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan defisit perdagangan terbesar ke-15 bagi Amerika Serikat. Defisit perdagangan Amerika terhadap Indonesia terus membengkak dalam 5 tahun terakhir. Defisit ini melonjak 67% dari 8,58 miliar dolar pada 2019 menjadi 14,34 miliar dolar pada tahun 2024. Bahkan sempat mencapai angka 16,57 miliar dolar. Ini adalah angka keuntungan bagi Indonesia. Di sisi lain, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat, naik hampir 48%. Bagi Indonesia, Amerika Serikat telah lama menjadi pasar emas bagi produk tekstil, rajutan, sepatu, minyak sawit, udang, ikan, serta peralatan elektrik. Namun, kebijakan Trump yang baru ini berpotensi meruntuhkan dominasi ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat. Lantas apa dampaknya bagi Indonesia? Ancaman ekonomi di depan mata. Yang pertama, industri ekspor terancam. Produk andalan seperti tekstil, sepatu, minyak sawit, dan makanan laut akan mengalami lonjakan harga di pasar Amerika Serikat, menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain yang mungkin memiliki tarif lebih rendah. Yang kedua, tekanan terhadap kurs rupiah. Ketidakpastian perdagangan bisa mengguncang nilai tukar rupiah, mengingat Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Indonesia. Ketiga, gelombang PHK dan penurunan investasi. Sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat bisa dikenakan dampak langsung, memicu penurunan produksi dan potensi PHK besar-besaran. Yang keempat, keseimbangan perdagangan pasti akan terganggu. Indonesia harus mencari pasar alternatif untuk menyalurkan ekspor yang terkena hambatan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Dalam menghadapi tantangan ini, Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah tegas dan strategis untuk melindungi perekonomian Indonesia, mendorong hilirisasi industri. Salah satu solusi paling strategis untuk menghadapi kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat adalah hilirisasi industri. Hilirisasi tidak hanya memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang rentan terhadap kebijakan proteksionisme seperti tarif Trump. Mengapa hilirisasi industri penting dalam menghadapi tarif Amerika Serikat? Yang pertama, meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Selama ini banyak komoditas ekspor utama Indonesia masih berupa bahan mentah atau setengah jadi seperti minyak sawit mentah, CPO, biji nikel, dan karet. Dengan hilirisasi, Indonesia bisa mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya minyak sawit mentah diolah di dalam negeri menjadi minyak goreng, kosmetik, dan biofuel. Atau misalnya biji nikel diolah menjadi baja tahan karet dan baterai kendaraan listrik. Dengan meningkatkan produk barang jadi, Indonesia dapat memperluas pasar ekspor ke negara-negara dengan permintaan tinggi seperti Cina, Uni Eropa, dan Timur Tengah.
Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi jangka panjang, tetapi juga benteng pertahanan Indonesia menghadapi proteksionisme Amerika Serikat. Jika diterapkan dengan baik, hilirisasi akan mengubah Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi kekuatan industri global yang memiliki daya tawar lebih kuat dalam perdagangan internasional. Hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa. Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Hilirisasi bagaikan momok yang menakutkan bagi negara-negara maju. Berbagai gangguan kini mulai dirasakan Indonesia, mulai dari pemerintahan Jokowi sampai Prabowo saat ini. Namun di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi tersebut, Presiden Prabowo bahkan makin lantang bersuara dan memerintahkan para menteri agar mempercepat program hilirisasi. Prabowo menyadari bahwa melalui pengolahan bahan mentah di dalam negeri kita sendiri, Indonesia bisa keluar lebih cepat dari krisis ekonomi politik dunia yang sekarang melanda berbagai negara. Bahkan di tengah akhir pekan dan hari libur, Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya terus bekerja siang dan malam. Ia memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Minggu 16 Maret 2025. Rapat yang digelar di luar hari kerja tersebut menunjukkan komitmen tinggi Presiden Prabowo dalam memastikan jalannya program strategis nasional tetap berjalan tanpa terhambat waktu. Fokus utama rapat terbatas kali ini adalah percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya, selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya.